Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini Sun Moon Rising and Venus Sign. Ini general reading ya, jadi bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya teman-teman. Mohon maaf juga buat teman-teman Gemini ya, karena kemarin ada keterlambatan karena kesibukan. Jadi saya pastikan minggu ini tetap ada video yang diupload ya untuk tiap-tiap zodiak meskipun agak sedikit terlambat. Oke, sedikit update pergerakan langit di minggu ini. Itu 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Yang pertama ada Merkuri masuk di Cancer ya. Di sini dimulai pada kemarin ya, 1 Juni 2026. Nah, ini perpindahan gaya komunikasi ya, yang semula Merkuri di Gemini itu adalah gaya komunikasi yang logis, intelektual, lalu kemudian tajam gitu ya, chatty, cukup cepat bicaranya gitu ya, dan sekarang masuk ke Cancer di mana itu lebih didasarkan atas feelings ya, feelings yang sensitif. Kita mulai bergerak ke emotional intelligence, lalu kemudian mengedepankan intuisi, dan terutama bagi teman-teman yang mungkin masih memikirkan masa lalu ya, akan banyak nostalgia-nostalgia yang muncul di masa-masa ini ya. Nah, ini waktunya berbicara dari hati ke hati ya dengan orang yang disayang di sekitar kalian gitu ya. Jadi nanti kalian akan semakin intinya vulnerable satu sama lain gitu ya. Cuman cukup hati-hati teman-teman, bahwa di sini untuk di Cancer itu banyak orang nanti akan lebih mudah tersinggung ya dengan perkataan kalian. Jadi ketika mengkomunikasikan dari hati ke hati itu lebih baik cukup menjaga cara bicara ya intinya. Jadi jangan sampai itu melukai hati lawan bicara kita, dan karena nanti ini akan lebih pada menarik diri ya, karena kembali lagi kita amati saja pergerakan seekor kepiting ya, ketika kita mengejar seekor kepiting dia akan larinya kan ke samping, jadi dia lebih lebih pada dia nanti akan menarik diri gitu ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ada persiapan Venus Jupiter conjunction, di mana planet Venus ini berada satu titik bersama planet Jupiter di sini ya, di Cancer, di konstelasi Cancer. Sebenarnya Venus Jupiter conjunction ini baru akan dimulai di 9 Juni ya, di minggu depan, tapi energinya sudah kita rasakan mulai 1 minggu sebelumnya, karena Jupiter itu planet yang cukup besar ya, planet outer planet. Dan di sini intinya Venus di sini adalah planet cinta kasih, seni, uang, lalu kemudian kenyamanan, luxury gitu ya. Itu lalu kemudian Jupiter di sini adalah planet expansion, planet pengembangan ya, luck, wisdom, eh, itu. Lalu kemudian intinya di sini segala hal yang berkaitan dengan Gemini atau yang disentuh oleh planet yang segala hal yang berkaitan dengan Jupiter atau yang disentuh oleh planet Jupiter di sini itu akan mengembang ya, apapun itu. Jadi kalau misalnya di sini kebetulan Jupiter ini satu conjunction dengan Venus, maka yang dikembangkan di sini adalah ya sisi romantisme, lalu kemudian seni, lalu kemudian material, finansial, kenyamanan gitu ya. Itu nanti akan semakin dikembangkan di sini ya, ditekankan 2 kali lipat lebih kuat energinya gitu ya. Jadi kita nanti akan semakin uh, secara relasi itu kita akan semakin membaik ya. Mungkin kalau teman-teman di masa lalu ada konflik dengan seseorang, itu akan semakin membaik, dan intinya di sini energi keberlimpahan itu akan dilipat gandakan ya dengan adanya Jupiter Venus conjunction di sini. Dan ini bagus sekali teman-teman untuk waktunya untuk merawat relasi-relasi yang penting ya, khususnya dengan orang yang disayang atau relasi terkait pekerjaan gitu ya. Itu uh, bisa dimanfaatkan ketika waktu ini gitu ya, sampai nanti 9 Juni itu pada waktu peaknya. Dan ini kita diminta untuk mendengarkan intuisi kita, insting kita, terutama terkait ketika kita dihadapkan pada sebuah keputusan yang sulit gitu ya. Karena di sini Venus Jupiter conjunction di sini berada di konstelasi Cancer, di mana Cancer di sini adalah water base ya, water base sign. Jadi intinya mengedepankan yang namanya feelings and emotion ya. Jadi di mana intuisi kalian itu merasa kalian nyaman di situ, enak di situ, ya silakan lanjutkan. Ketika kalau misalnya tidak nyaman ya jangan diteruskan gitu ya intinya. Oke, lalu kemudian ketika di sini kita sudah merasakan Uranus di Gemini ya, di 27 April
kemarin dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Cuman uniknya di minggu ini Uranus di Gemini ini in square dengan kutub utara dari bulan gitu. Jadi intinya kutub utara dari bulan ini adalah terkait pembebasan mental ya. Jadi apa saja yang semula di bawah permukaan yang tidak tampak gitu ya, itu nanti akan dimunculkan keluar. Dan kemarin kita sudah terbantu sekali dengan adanya full moon di Sagittarius ya di awal bulan gitu ya. Itu nanti akan semakin kita dengan adanya Uranus yang squaring dengan node-node-nya bulan ini, itu akan semakin mempercepat energinya ya untuk kita pelepasan mental gitu ya. Jadi kita nanti akan semakin terdorong untuk take a leap of faith di sini ya, untuk mempercayai apapun itu ketidaktahuan yang ada di depan mata kita dan kita terjun bebas gitu ya tanpa memikirkan apapun resikonya. Jadi hanya mengandalkan intuisi dan faith ya, iman gitu ya. Oke. Oke, itu update untuk pergerakan planet minggu ini. Mari kita tapping into Gemini Energy. Oke, mohon bantuan semesta. Energi yang paling mencolok untuk teman-teman Gemini di sini. Satu kartu. Oke, terima kasih. Gemini, kalian mendapatkan financial constraint ya. Di sini tampaknya ada energi kesulitan finansial gitu ya. Dengan adanya financial constraint di sini, di mana kalian mulai mempertimbangkan sisi finansial kalian, apapun itu ya kondisinya. Di sini kalian mulai, saya merasakan ada energi-energi Four of Pentacles, lalu kemudian Five of Pentacles, Seven of Pentacles di sini ya, Queen of Pentacles. Ya, dengan adanya financial constraint di sini ya, ada kesulitan secara finansial. Oke, mari kita lihat kondisi untuk Gemini minggu ini dengan adanya energi kesulitan secara finansial atau financial constraint. Mohon bantuan satu kartu semesta. Oh ya, selamat ulang tahun ya buat teman-teman Gemini yang bulan ini berulang tahun ya. Ini Gemini season, congratulations to all ya. Oke, Gemini, kalian mendapatkan morning after, up all night, late night rendezvous, spending the night. Jadi di sini tampaknya ada yang energi yang dimana kalian membicarakan sesuatu ya dengan pasangan kalian. Saya merasakan di sini di malam hari ya. Intinya ada sesuatu yang kalian bicarakan mungkin terkait financial constraint ini ya. Saya nggak tahu, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot. Oke, mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Gemini minggu ini. Yang mana ada energi financial constraint di sini, lalu kemudian adanya kondisi sebuah morning after yang semalam suntuk berkomunikasi satu sama lain dengan pasangannya, late night rendezvous, spending the night bersama gitu ya. Oke, split the deck. Energi yang pertama, kalian mendapatkan Ace of Cups. Energi yang kedua, Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energi. Lalu kemudian The Emperor, Taurus, Capricorn energi. Sini ya. Oke. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. Ya, dengan bottom of the deck Knight of Pentacles di sini adalah energi Earth sign ya, Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya. Jadi di sini kalian seperti menganalisa gitu ya, menganalisa di mana kalian nanti akan berinvestasi kemana gitu ya dengan adanya energi Knight of Pentacles di sini ya. Jadi Knight of Pentacles di sini dia adalah Knight yang paling lambat dari semua Knight ya, dan dia memang paling lambat tapi dia adalah Knight yang paling reliable, di mana dia misinya adalah membawa sebuah benih material di sini, di mana benih material di sini harus
ditanamkan di sebuah lahan yang subur. Jadi intinya Knight of Pentacles di sini adalah menganalisa lahan subur mana yang layak untuk ditanami benih material ini. Jadi intinya kalian di sini seperti memikirkan ya, kalian nanti akan menginvestasikan material kalian kemana gitu ya dengan adanya energi Knight of Pentacles di sini. Dan ini tampaknya dengan adanya financial constraint, kalian memikirkan ya tidak hanya investasi, tapi tampaknya ini saya merasakan adalah sebuah investasi yang cukup terbatas ya. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan sebuah modal kecil tapi nantinya bisa mengembang dengan baik gitu ya. Dengan adanya financial constraint di sini, di mana kalian ya intinya sudah tidak ada lagi dana untuk diinvestasikan selain satu kali shot investasi terakhir ini ya, itu dengan adanya financial constraint. Lalu kemudian bottom of the decknya Knight of Pentacles gitu ya. Cuman di sini saya melihat energinya ya di bottom of the deck, di belakang Knight of Pentacles tadi ada The Empress, lalu kemudian Ace of Wands, Two of Cups, Temperance, dan Ten of Wands. Ya tampaknya di sini ya kalian dengan kartu terakhir Three of Pentacles ya. Jadi di sini tampaknya kalian berfokus pada intinya material yang kalian punya di sini, dan di situ nanti ternyata kalian menemukan sebuah passion, dan passion ini selaras dengan hati kalian ya. Dengan adanya Two of Cups di sini, bisa jadi Two of Cups di sini adalah ya adanya seseorang yang baru yang hadir di kehidupan kalian gitu ya. Dan kalian dengan adanya energi Temperance di sini, kalian seperti intinya mengubah hal yang negatif menjadi yang positif gitu ya, dengan adanya energi Temperance di sini ya. Lalu kalian meletakkan beban kalian dengan adanya energi Ten of Wands. Jadi intinya saya merasakan di sini kalian seperti itu tadi ya, energi Uranus di Gemini yang square dengan North Node-nya Moon gitu ya, North Node-nya bulan, dimana kalian akan melakukan trustfall di sini ya. Kalian lompat, take a leap of faith, dan akhirnya kalian meletakkan semuanya yang menjadi beban kalian yang sudah mengikat kalian gitu ya. Terutama ini energinya sudah diinisiasi sejak full moon di Sagittarius kemarin ya, di tanggal 31 dan tanggal 1 Juni itu ya. Itu yang akan membawa kalian untuk let's go starting to work, go to work gitu ya, dengan adanya bottom of deck tadi Three of Pentacles gitu ya. Itu. Oke, mari kita lihat energi pertama ya. Energi pertama di sini ada energi Ace of Cups ya, di masa lalu. Jadi tampaknya ada seseorang yang hadir di kehidupan kalian di masa lalu yang intinya memberikan sebuah paradigma baru gitu ya. Dan intinya seseorang ini yang menjadi apa ya, menjadi bahan bakar kalian untuk berkembang gitu ya, menjadi sesuatu yang men-trigger gitu ya, sesuatu yang men-trigger kalian untuk berani melakukan trustfall itu tadi ya, di masa lalu dengan adanya energi Ace of Cups di sini ya. Ace of Cups di sini kalau misalnya kalian tidak berhubungan dengan seseorang, bisa jadi adalah ya kalian fokus pada diri sendiri ya, self love, self care gitu ya. Akhirnya cinta yang ada dalam diri kalian, cinta yang diberikan kepada diri kalian itu meluap keluar sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kalian ya, dengan Ace of Cups di sini ya. Kembali ini adalah rezeki pemberian dari semesta gitu ya, dengan Ace of Cups di sini berupa feelings good, feelings emotion gitu ya. Itu di masa lalu. Lalu kemudian di energi kedua ada energi Knight of Swords di sini ya. Knight of Swords di sini adalah energi Aquarius, Libra, Gemini ya. Ini energi kalian sendiri. Jadi Knight of Swords di sini adalah ya ini Knight in Shining Armor ya, bisa jadi juga kalian tidak buang-buang waktu ya dengan adanya sesuatu yang membukakan mata kalian di sini. Jadi saya merasakan di sini seseorang yang hadir di masa lalu ini membukakan mata kalian gitu ya, terkait intinya self worth kalian, terkait apapun yang menjadi intinya kebaikan kalian di masa yang akan datang gitu ya, dengan adanya energi Knight of Swords di sini ya. Itu. Oke.
Bisa jadi juga teman-teman net of sword di sini adalah ya kalian terlalu terburu-buru ya untuk intinya menyatakan cinta atau menerima cinta dari seseorang gitu ya dengan adanya net of sword di sini. Intinya net of sword di sini adalah net yang tercepat kedua ya setelah net of wands, di mana di sini kudanya seperti dipaksa untuk berlari gitu ya sampai terlihat ini anginnya sangat kencang sekali, jadi orang ini memaksa kuda ini berlari kencang seperti terburu-buru gitu ya. Itu dengan adanya energi Knight of Swords di sini. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi The Emperor gitu ya. The Emperor di sini adalah ya kalian mengambil kekuatan kalian di masa yang akan datang gitu ya. Ini Taurus Capricorn energi gitu ya, dimana di sini kalian mengambil kekuatan kalian dan akhirnya kalian melihat opportunity yang ada gitu ya. Dan bisa jadi opportunity yang ada ini ya kembali lagi dibantu oleh seseorang dari masa lalu gitu ya, dengan adanya energi morning after tadi ya, seperti adanya kalian membaca sebuah opportunity ini kalian bicarakan dengan seseorang tersebut gitu ya. Karena di sini kalau dilihat tiga energi ini itu kelihatan sekali ya. Nah, jika tiga kartu ini disejajarkan gitu ya, itu tampak bahwa di energi yang masa depan gitu ya, itu di masa kini itu lari ke Ace of Cups gitu ya. The Emperor di sini melirik ke Knight of Swords gitu ya. Jadi intinya kalian di sini seperti uh, apa ya? Saya merasakan dengan adanya kartu Morning After gitu ya, kalian mendiskusikan apapun ini financial constraint-nya dengan pasangan kalian gitu ya. Ke depan ini kalian ingin bergerak ke arah mana gitu ya, untuk supaya investasi yang terakhir ini bisa benar-benar bekerja gitu ya. Itu dengan adanya tiga energi ini. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi tiga energi untuk Gemini minggu ini dengan adanya energi Ace of Cups, Knight of Swords, dan The Emperor. Oke, terima kasih semesta. Ace of Cups di sini diklarifikasi dengan The Empress. Ya tadi ya, bottom of the deck-nya Knight of Pentacles tadi, The Empress. Lalu kemudian Eight of Cups. Lalu kemudian Knight of Pentacles keluar lagi ya teman-teman ya. Ya bisa jadi di sini kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak bumi ya di sini ya, Taurus Taurus Virgo Capricorn di sini ya. Dengan adanya Knight of Pentacles dan kemudian The Empress di sini adalah Virgo energi ya. Di sini ini Venus ya. Oke, lalu kemudian Knight of Swords di sini diklarifikasi dengan Nine of Pentacles. Lalu kemudian Four of Swords. Lalu kemudian Ace of Pentacles. Nice. The Emperor di sini kalian diklarifikasi dengan Six of Swords. Lalu kemudian Four of Pentacles, ya kan? Saya merasakan adanya energi Four of Pentacles. Lalu kemudian The Strength. Oke, bottom of the deck Knight of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck Knight of Cups di sini ya kalian seperti sebuah intinya berusaha untuk bergerak based on love ya, based on cinta gitu ya. Dengan adanya Knight of Cups di sini ada sesuatu yang kalian sajikan gitu ya dengan pasangan kalian ini, membuktikan bahwa dengan adanya investasi terakhir ini membuktikan sebuah keseriusan kalian gitu ya, keseriusan dirimu di sini untuk menjalin sebuah hubungan yang tidak cuma sekedar main-main belaka ya, tapi lebih pada berpikiran sampai membangun sebuah ya kerajaan gitu ya untuk kalian berdua gitu ya, untuk kalian berdua bisa menikmati gitu ya, secara finansial kalian akan in abundance nantinya gitu ya dengan adanya Knight of Cups di sini ya.
Ini adalah persembahan cinta kalian gitu ya. Itu. Lalu kemudian jika dilihat dari bottom of the deck-nya di sini, ya di sini ada Two of Wands, The Stars, Four of Wands, dan Nine of Cups. Dan yang terakhir Three of Pentacles lagi teman-teman. Jadi intinya di sini, ya saya merasakan kalian merencanakan sesuatu bersama ya dengan pasangan kalian, dan ini akan menjadi sebuah hopes and healing ya, cita-cita kalian gitu ya, dan kalian akan mewujudkannya dalam kenyataan dengan adanya energi Four of Wands. Bisa jadi ini adalah juga sebagai bentuk komitmen kalian ya dengan pasangan kalian di sini ya, dan akhirnya kalian di sini tiba pada Nine of Cups energi, yaitu wish fulfillment. Ini terpenuhi semua keinginan kalian, kalian memanifestasikan sesuatu di sini, dan akhirnya dengan adanya Three of Pentacles kalian berkolaborasi bersama gitu ya, mengerjakan apapun ini usahanya nanti ke depan ya. Mohon maaf. Oke, itu ya. Oke, yang pertama dengan adanya energi Ace of Cups diklarifikasi dengan The Empress, Eight of Cups, dan Knight of Pentacles. Jadi di sini The Empress di sini kalian di sini fokus pada diri sendiri ya. The Empress di sini self love energi ya. Kalian fokus pada diri sendiri, lalu kemudian kalian meninggalkan sesuatu di masa lalu yang mungkin membuat kalian stuck gitu ya, membuat kalian tidak bisa berkembang, yang sudah menyakiti diri kalian atau yang kalian terjebak dalam kondisi itu aja gitu ya, berputar-putar terus tanpa ada yang perkembangan. Kalian meninggalkan hal itu, lalu kemudian kalian menganalisa lagi ya, kalian akan menginvestasikan di mana, dan kali ini serius gitu ya. Itu dengan adanya energi Knight of Pentacles di sini ya. Itu jadi intinya dia di sini sudah membawa Pentacles, dan di sini sudah banyak lahan yang bisa dia tanami gitu ya. Ini bisa jadi kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya. The Empress di sini kuat energi Virgonya ya. Lalu kemudian di energi kedua di sini ada Knight of Swords ya. Knight of Swords di sini diklarifikasi dengan Nine of Pentacles. Lalu kemudian mohon maaf, Nine of Pentacles, Four of Swords, dan Ace of Pentacles gitu ya. Jadi tampaknya energi Knight of Swords di sini adalah energi yang kalian tidak membuang-buang waktu ya di sini ya. Kalian seperti mendapatkan sebuah rezeki gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles di sini, rezeki yang cukup gitu ya untuk kalian berinvestasi gitu ya. Lalu kemudian kalian seperti mengistirahatkan ya, mengistirahatkan dan menyembuhkan apapun itu yang di masa lalu. Itu intinya ya, sesuatu hal yang di masa lalu ini tampaknya yang membuat kalian stuck ya, apapun itu ya, belief, pemikiran, atau seseorang gitu ya. Kalian meninggalkan itu semua dan kalian healing di sini. Itu menyembuhkan financial constraint kalian, dan akhirnya kalian mendapat Ace of Pentacles ya. Ini rezeki dari semesta ya, apapun itu ya, saat ini gitu ya. Itu lalu kemudian di energi ketiga, The Emperor, di masa yang akan datang gitu ya. Di sini ada energi Six of Swords, Four of Pentacles, dan The Strength. Jadi di sini kalian benar-benar memanfaatkan uang itu dengan baik gitu ya, memanfaatkan uang itu dengan baik. Kalian tidak sembarangan menghambur-hamburkan uang, dan di sini kalian seperti menahan ego kalian ya dengan adanya energi The Strength di sini ya. Dan ini mengklarifikasi energi The Emperor di sini, artinya kalian di sini yaitu tadi ya, tidak sembarangan untuk menginvestasi, tapi ketika kalian melihat bahwa ini adalah ada sebuah window opportunity di mana kalian bisa menginvestasikan ini menjadi sebuah pohon finansial yang cukup lebat dan besar ya, kalian tidak lagi ragu ya, langsung saja take action gitu ya dengan adanya energi The Emperor di sini. Dan ini kalian bergerak ya, Six of Swords di sini bergerak mulai menabung gitu ya, kalian mulai menabung, kalian mulai menginvestasikan apapun itu tidak sembarangan
menghambur-hamburkan uang, dan kalian di sini memperkuat batin dan mental kalian gitu ya, untuk mempersiapkan apapun itu di depan gitu ya. Oke, mari kita lihat ya, ini the strength di sini Leo energi ya teman-teman ya. Leo energi bisa jadi kalian ke depan berurusan dengan seseorang dengan zodiak Leo gitu ya. The Emperor di sini Taurus ya, Taurus Capricorn energi. Ya, somehow saya merasa bahwa dengan adanya energi Six of Swords di sini, dan di sini uniknya teman-teman ya, Six of Swords di sini mereka bergerak di malam hari gitu ya. Jadi intinya di sini mungkin itu tadi ya, dengan adanya energi morning after gitu ya, kalian bergerak dari financial constraint ke sebuah energi yang abundance di masa yang akan datang. Kalian merencanakan sesuatu di malam hari gitu ya, dengan mungkin ketika kalian di kamar bersama gitu ya, setelah menghabiskan hari, lalu kemudian kalian menyempatkan diri untuk pillow talk bersama ya. Intinya di sini ya, berbicara dengan pasangan gitu ya, kira-kira mau investasi apa ke depannya, yang dimana ini kalian sudah tidak ada kesempatan lagi untuk ya intinya berfoya-foya ya, atau menghambur-hamburkan uang di sini ya. Itu dengan adanya energi Six of Swords di sini. Bisa jadi juga kalian memplanning sesuatu itu di malam hari gitu ya, apapun itu ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta terkait hal ini. Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Gemini di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Saran apa untuk mereka, atau outcomes-nya terkait tiga energi ini? Oke, terima kasih semesta. Gemini, semesta berkata Six of Wands, lalu kemudian Five of Wands, lalu kemudian The Magician. Bottom of the deck Knight of Swords lagi. Jadi intinya di sini semesta seperti berkata ya, jangan buang-buang waktu ya, jangan buang-buang waktu lagi Gemini ya. Dengan adanya energi Knight of Swords gini ya, segera gitu ya. Jadi intinya Knight of Swords di sini, uniknya di sini ya, Knight of Swords-nya di sini dia berlari ke sepeda motornya ya, untuk segera melaju gitu ya, take action dengan adanya energi Knight of Swords gitu ya. Jadi kalian diminta untuk segera clearing apapun itu ya. Di sini Aquarius, Libra, Gemini ya, energi kalian ya, kalian diminta untuk segera bergerak gitu ya, jangan buang-buang waktu lagi, jangan buang-buang uang lagi, jangan buang-buang energi lagi gitu ya. Itu lalu kemudian semesta juga berkata ya, kamu akan menang ya dengan adanya Six of Wands di sini. Cuman kuncinya dari Six of Wands di sini adalah ya, kalian harus berada dalam spotlight gitu ya. Dalam artian spotlight di sini, eh, kalian harus mengusahakan sesuatu, tampaknya usaha kalian ini ada kaitannya dengan ya, kalian harus berada di spotlight, kalian harus berada di banyak perhatian orang gitu ya. Semakin kalian menarik banyak perhatian orang gitu ya, kalian akan semakin intinya semakin menuju ke arah yang benar gitu, yang sudah diarahkan oleh semesta dengan adanya energi Six of Wands di sini ya. Kembali lagi, perempuan ini seperti disorot oleh spotlight gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kemenangan itu sudah ada di dalam dirimu gitu ya. Jadi kalian diminta untuk uh, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan takut. Saya yakin di sini teman-teman Gemini pada pintar bicara ya, pada pintar bicara dengan intelektual kalian yang cukup cerdas gitu ya. Itu uh, menjadi di tengah perhatian atau di pusat perhatian banyak orang itu bukan sesuatu hal yang sulit tentunya ya, dengan adanya Six of Wands di sini. Lalu kemudian semesta juga berkata ya, intinya siap-siap untuk berkompetisi ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini, siap-siap untuk berkompetisi. Jangan takut-takut ya, intinya kalian nanti akan mendapatkan juaranya intinya ya, dengan adanya energi Five of Wands di sini ya. Jadi di sini banyak orang yang intinya berlomba-lomba, dan kalian menjadi yang paling pertama untuk
menggapai api ini ya, dimana ini adalah api ini adalah sesuatu yang kalian inginkan gitu ya. Itu lalu kemudian semesta juga berkata, ya manifestasikan ini, pergunakan semua daya dan upaya kalian gitu ya untuk mencapai apapun itu usahanya ya, untuk mengeksekusi apapun usahanya dengan adanya energi The Magician di sini. Kembali lagi ini ya power card kalian ya, Gemini ya. The Magician di sini adalah Gemini Virgo energi ya. Jadi intinya di sini kalian memanifestasikan, intinya memberdayakan semua tenaga, uang, perasaan, keringat, apapun itu ya usahanya untuk uh, mewujudkan apapun usaha kalian ini ya dengan adanya energi The Magician gitu ya. Oke, mari kita lihat dengan Moonology Oracle. Mohon bantuan semesta. Moonology Oracle untuk teman-teman Gemini minggu ini. Kembali lagi ya teman-teman Gemini ya, ini waktu yang sangat tepat sekali ya untuk bagi teman-teman Gemini yang ingin membuka sebuah usaha, memulai sebuah proyek, atau memulai sebuah hubungan. Ini waktu yang cukup tepat sekali ya, karena nanti 9 Juni itu ada Venus Jupiter conjunction itu ya, jadi ini waktu yang tepat. Jadi semua yang disentuh oleh planet Jupiter itu nanti akan mengembang ya. Dan kebetulan juga yang disentuh di sini adalah planet Venus gitu ya. Itu in conjunction, di mana dua planet ini ketika berada di dalam satu titik dia akan menguatkan satu sama lain gitu ya. Dan Venus di sini adalah planet cinta gitu ya, planet cinta, planet seni, planet kenyamanan gitu ya, luxury gitu ya. Jadi teman-teman yang mau membuka sebuah usaha atau membuka sebuah proyek baru atau hubungan yang baru, ini waktu yang tepat ya. Oke, let's split the deck. Gemini, kalian mendapatkan full moon in Aries ya. Di sini a fiery climax approach gitu ya. Seperti yang barusan saya bilang, saya merasakan di sini bahwa ya energi Venus Jupiter conjunction ini sudah kita rasakan sejak seminggu sebelumnya ya, sejak di minggu ini. Meskipun exact time-nya itu ada di minggu depan gitu ya. Jadi ini akan semakin membawa kalian kepada kondisi klimaks kalian ya. Jadi kalian di sini akan semakin terpacu untuk mempercepat usaha kalian apapun itu ya, dan itu memang sudah didukung oleh semesta sendiri ya. Semesta juga bilang ya segera ya Gemini ya, jangan buang-buang waktu lagi, jangan buang-buang energi lagi, segera manifestasikan apa yang kalian inginkan gitu ya ke kenyataan. Itu lalu kemudian mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Gemini minggu ini. Mohon bantuan satu kartu. Oke, terima kasih semesta. Let's flip the deck. Gemini, kalian mendapatkan Sea Otter Spirit. Ya. Happiness. Be the master of playful living. Release expectation and enjoy every day. Let worry go and instead choose love. Oke, tadi ya, Ace of Cups tadi ya. Ace of Cups yang diklarifikasi dengan The Empress tadi ya. Choose love. Surrender to the waves. Your good destiny of love is sure gitu ya. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk lebih ke ya, anggap ini sebuah permainan gitu ya, Gemini ya. Kembali lagi kalian sign yang disimbolkan oleh dua anak kecil kembar gitu ya, Castor and Pollux gitu ya. Satu-satunya zodiak di sini yang disimbolkan oleh anak kecil adalah kalian. Jadi intinya gunakan imajinasi kalian, gunakan playful things kalian ya. Jadi anggap ini sebuah permainan gitu ya. Tentunya ketika kalian mengusahakan apapun ini ya, dengan adanya hambatan-hambatan yang ada itu, kalian nanti tidak akan begitu cepat stres gitu ya, tidak begitu cepat overthinking. Kembali lagi Gemini di sini orangnya cepat overthinking ya ketika dia menghadapi banyak permasalahan gitu ya. Dan di sini kalian semesta meminta kalian untuk mengadopsi si Otter Spirit ini ya, be happy, playful living gitu ya. Tentunya segala hal itu sudah disiapkan untuk kalian gitu ya, tinggal kalian strike and go saja gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya teman-teman Gemini. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi siapapun teman-teman Gemini di sini yang menonton channel ini ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih atas komen, like, and subscribe-nya.
Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya Gemini. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.